Ya, adik-adik yang di rumah, kita memuji bersama-sama, kita memujikan Srengenge Nyunar. Bersama Bapak Ibu ya, di rumah ya, nyanyi bersama ya. Ibuannya aku pengen mainan baru loh. Dulu kamu suka pamer dan sombong. Tuhan gak suka. Ya, yuk dengarkan firman dulu terus kita main sama-sama yuk. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 1 ayat 4 sampai 11. Dan hari ini kita akan belajar tentang jadilah rendah hati. Apa itu rendah hati? Nah, sebelumnya Mbak Kris mau tanya, apakah adik-adik ingat firman Tuhan yang pernah disampaikan Mbak Kris beberapa waktu yang lalu? Tentang seseorang yang ada di Sungai Yordan dan berseru-seru menyerukan untuk semua orang mau agar bertobat dan kemudian ia membaptis banyak orang. Betul, namanya adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang sangat sederhana. Ia memakai jubah bulu unta dan berikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis tampil dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Orang-orang berdatangan dari segala daerah, dan mereka bahkan ada yang banyak dari mereka penduduk Yerusalem. Mereka mengaku dosa-dosanya dan mereka menyediakan diri untuk dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Banyak orang yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Apakah engkau Mesias?" Yohanes Pembaptis menjawab, "Bukan. Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, yang menyerukan akan datangnya Mesias. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Dan benarlah, setelah itu Tuhan Yesus datang. Ia mau untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian Yohanes Pembaptis akhirnya membaptis Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus setelah dibaptis, datanglah Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. Dan langit terbuka, dan ada suara yang menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan setelah itu, Tuhan Yesus pun memulai pelayanannya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel dan bahkan dinyatakan oleh
Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus yang adalah Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia, tetapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Apakah rendah hati itu? Rendah hati artinya tidak sombong. Meskipun Tuhan Yesus memiliki seluruh dunia ini, tapi ia mau datang ke dalam dunia menjadi manusia, memiliki kelemahan, dan kemudian bahkan ia mau menanggung dosa manusia, dan ia mati di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberikan teladan kerendahan hati, yaitu bahwa ia adalah Allah, tetapi ia mau merendahkan dirinya menjadi manusia. Yohanes Pembaptis juga adalah orang yang rendah hati. Ia mengakui bahwa dirinya bukan Mesias. Ia tidak sombong dengan banyak orang yang mengikuti dia, tetapi bahkan ia berseru bahwa ia bukan Mesias dan bahwa Mesias adalah orang yang dinanti-nantikan yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan ia adalah Yesus. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah sombong dan tidak rendah hati? Mungkin pernah pamer dengan barang-barang yang dipunyai, mungkin HP atau jam tangan, atau mungkin juga adik-adik juga pernah pamer dengan baju-baju baru, sepatu baru, ataupun juga mainan-mainan yang baru, ya. Mungkin saking senangnya kita mempunyai itu, sehingga kemudian kita jadi pamer dan bersikap sombong kepada orang yang mungkin tidak memiliki apa yang kita miliki. Nah, adik-adik, sebenarnya semua yang ada pada kita adalah pemberian Allah, pemberian Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diciptakan, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan luar biasa oleh Tuhan, segambar dan serupa dengan Allah. Itulah yang harus kita syukuri, bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi Allah. Dan kemudian kita juga harus bersyukur bahwa Tuhan memberi kita mata untuk melihat, hidung untuk membaui, kemudian kita juga ada lidah untuk merasa, kita ada kulit untuk bisa meraba dan merasakan kasar dan halus, kita punya telinga untuk mendengar. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kemampuan semua itu. Itu adalah hal yang kadang kita lupa untuk disyukuri. Dan bahkan kita menjadi sombong dengan hal-hal yang benda-benda mati yang diberikan atau yang kita punyai. Adik-adik, kita juga harus bersyukur bahwa kita punya keluarga. Terima kasih Tuhan untuk bapak, ibu, kakak, adik, mungkin eyang, ya, dan juga saudara-saudara yang lain. Kita bersyukur akan keberadaan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang mengasihi kita, dan mereka menjadi perwakilan kasih Tuhan. Setiap hari kita menemui mereka. Bahkan ketika saat ini di pandemi, adik-adik tidak bisa sekolah, setiap hari bertemu dengan bapak ibu dan juga dengan keluarga yang di rumah. Bersyukur untuk mereka ya adik-adik ya, untuk bapak ibu dan semua orang yang kita kasihi yang ada di keluarga kita. Kita juga bersyukur, berterima kasih atas pemberian Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berupa makanan, minuman, pakaian yang kita kenakan, semuanya berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memberkati pekerjaan bapak dan ibu orang tua kita, sehingga ada makanan untuk kita bisa ada di rumah, untuk bisa kita makan, dan juga untuk bisa kita minum dan nikmati sepanjang hari, setiap hari dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa dari Tuhanlah kita punya mainan, kita punya barang-barang yang kita miliki. Mungkin kita punya hewan peliharaan, mungkin anjing, ikan, ataupun yang lain. Tetapi bahwa semuanya itu asalnya dari Tuhan. Kita harus ingat, ya, kita juga punya teman-teman yang banyak. Meskipun teman-teman saat ini di sekolah kita tidak bisa lihat mereka setiap hari, dan juga untuk teman-teman sekolah minggu,
Tapi kita bersyukur bahwa kita memiliki teman-teman yang Tuhan berikan kepada kita. Nantinya ketika pandemi berakhir, kita bisa bertemu dengan mereka kembali dan kemudian bisa bermain bersama kembali dan bersuka cita bersama. Dalam pandemi ini kita mungkin tidak bisa bermain bersama, tetapi kita terus berdoa kiranya Tuhan memberikan kita kesehatan dan supaya pandemi ini bisa segera berakhir hingga nantinya kita bisa bermain bersama dengan teman-teman. Kita bersyukur ya punya teman. Bayangkan kalau punya banyak mainan tapi tidak punya teman. Main sendiri kan tidak asik, tidak enak main sendiri. Tapi kalau bermain bersama sangat menyenangkan. Kita bersyukur atas bumi yang Tuhan ciptakan. Setiap hari kalau kita mau pergi keluar, kita bisa melihat awan, langit, kita bisa melihat burung-burung, melihat cerahnya matahari, dan juga segarnya angin dan udara yang kita hirup tiap hari. Kita bersyukur untuk pohon-pohon, bunga-bunga yang bisa kita lihat. Jika adik-adik menyempatkan waktu untuk pergi sebentar keluar, kita bisa menikmati pemandangan, kita bisa melihat ciptaan Tuhan, ya. Jangan selalu berada di rumah, main HP terus, tetapi kita juga menyempatkan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita bisa miliki dan juga atas ciptaan Tuhan, ya. Adik-adik juga terus ingat bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Jadilah rendah hati, jangan sombong seperti teladan Tuhan Yesus yang meneladankan kita bahwa Allah sendiri rendah hati sehingga mau datang ke dalam dunia menjadi manusia. Begitu juga Yohanes Pembaptis yang rendah hati dan tidak sombong. Mari kita belajar juga untuk ingat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, dan karena itu kita mau untuk menjadi anak yang tidak sombong tapi selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini firman-Mu memberkati kami sehingga kami tahu bahwa Tuhan Yesus dan juga Yohanes Pembaptis memberikan teladan kerendahan hati. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa terus memiliki kerendahan hati seperti Engkau. Kami tidak sombong, kami tidak suka pamer, dan ampuni kami jika mungkin kami pernah melakukan dosa itu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu ingat dan bersyukur bahwa segala sesuatu asalnya dari Tuhan. Kami bersyukur Engkau menciptakan kami, Engkau memberikan kami anggota tubuh, Engkau memberikan kami panca indera. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk panjang umur, kami bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk makanan minuman, pakaian yang kami kenakan, untuk rumah yang kami tinggali. Kami bersyukur untuk orang tua dan saudara-saudara kami bersyukur untuk sekolah, kami bersyukur untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga kami ada gereja dan teman-teman di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, semua asalnya dari Tuhan. Benda-benda yang kami miliki, mainan, juga mungkin hewan peliharaan, apapun juga yang kami miliki, semuanya berasal dari Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami menjadi anak yang senantiasa bersyukur, dan juga dengan syukur itu kami mau berbagi kepada keluarga, berbagi kepada teman-teman, tidak pelit, tetapi juga tidak sombong dan senantiasa rendah hati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Berikan kami semua kesehatan dan panjang umur, berikan kami kepandaian dan berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Yuk kita menjadi anak Tuhan yang rendah hati dan tidak sombong. Betul. Indah, oh indah, kasih Yesus.
jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.